Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semuanya. Alhamdulillah, dengan memanjatkan puji-puji syukur kehadirat Allah, Tuhan yang Maha Esa dan Maha Kuasa, berkuasa dengan kehendaknya menjadikan Indonesia yang kita cinta sayangi ini dengan keanekaragaman suku, keanekaragaman budaya, keanekaragaman adat istiadat, yang mana kesemuanya itu kita dapatkan dan kita terlahir sudah dalam keadaan merdeka. Kemerdekaan ini bukan kita dapatkan dengan gratisan, akan tetapi melalui bahu, bondo, pikir, nek perlu sak nyawane pisan, rawi rantas, malang putung untuk kemerdekaan bangsa dan negara ini. Banyak sekali kita lihat di dalam buku-buku sejarah ataupun buku-buku biografi. Negara-negara lain selain Indonesia terhimpun pada satu negara karena kesamaan adat istiadat atau kesamaan daripada budaya ataupun bahasa ataupun agama. Mereka berhimpun sehingga menjadi negara. Akan tetapi negara kita Indonesia ini justru sebaliknya, kita terhimpun menjadi negara Indonesia karena perbedaan tempat dari satu pulau ke pulau yang lainnya, dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Miangas sampai Pulau Rote. Ini bukan hanya 1-2 pulau, tetapi ribuan pulau. Begitu juga keanekaragaman suku, adat istiadat, budaya, bahkan agama. Kita berterima kasih kepada founding father yang mendirikan bangsa dan negara ini bisa dipersatukan dalam satu kesatuan di bawah naungan bendera merah putih. Dengan kekuatan 4 daripada dasar negara kita, yaitu PBNO, Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, dan Undang-Undang Dasar 45. Di sini kita bicara mengenai kebinekaan, bahwa Indonesia ini bukan satu agama, bukan satu suku, dan bukan satu adat istiadat. Nah, di sini era telah berubah. Waktu zaman Gus dulu masih kuliah di tahun 85, 86 sampai tahun 90. Punya mesin ketik ini sudah diroyokin teman-teman untuk dijadikan anggota HMI atau PMI di kampus, kan begitu. Kita bisa mengetik, banyak sekali kakak-kakak kelas kita yang perempuan khususnya minta tolong untuk dibikinkan paper ataupun skripsi. Di zaman Gus mau lulus tahun 90-an, meningkat ke mesin ketik IBM. Perkembangan begitu pesat, belum 1 abad, Gus berumur kurang lebih sekitar 50-52 tahun ini. Perkembangan teknologi begitu hebat dan begitu luar biasa. Di era reformasi, negara kita yang sebelumnya di Orde Baru
begitu sangat ditutup, begitu rapat dan begitu kuat. Dan di era reformasi dibuka keran demokrasi ini begitu hebat, begitu luar biasa. Isme, paham-paham, baik paham keagamaan maupun paham pemikiran di berbagai sektor masuk secara bebas ke Indonesia ini. Alhamdulillah, tahun 2014, begitu Bapak Presiden kita, Bapak Insinyur Haji Jokowi, mulai menata daripada arus globalisasi yang tidak terbendung ini masuk ke Indonesia. Maka di dalam penataan ini, langkahnya tidak mudah. Karena sudah lebih daripada 14 tahun masuk secara bebas ke Indonesia. Dan saat itu mulai diatur. Pelan tapi pasti, perlawanan jelas itu ada. Dengan penuh kesabaran dan ketegaran, pemerintahan Presiden Jokowi menata isme-isme yang masuk pada bangsa dan negara ini. Arus globalisasi dari 3G hingga ke 4G begitu santer, begitu hebat, begitu luar biasa. Arus globalisasi ini tidak bisa terbendungkan, dan banyak sekali kita melihat dari kelompok-kelompok yang dikatakan tanda kutip radikalis, dan mereka terlebih-lebih yang sampai menjadi apa? Korban daripada hebatnya, luar biasanya kebebasan di dalam internet ini. Banyak sekali orang-orang yang awam mengaji tanpa dibarengi gurunya, istilah anak-anak yaitu Mbah Google. Nah, pada kesempatan siang menjelang sore ini, kami sangat berterima kasih kepada panitia penyelenggara. Dan salam takdim dan hormat kepada para narasumber semuanya. Hendaknya langkah-langkah yang semacam ini sering sekali untuk dilakukan agar masyarakat kita dapat diberikan suatu bentuk tambih ataupun nasihat mana yang layak untuk kita dengarkan ataupun kita tonton ataupun kita jadikan panutan dan ajaran, dan mana yang tidak. Alhamdulillah, dengan Kapolri yang baru, dengan konsep presisinya, Bapak Kapolri memiliki konsep virtual police. Ini yang sangat penting. Bagaimana Kapolri dengan konsep virtual police ini bukan hanya menjadi wacana, tetapi benar-benar bisa bekerja sama dengan Menko Info agar konten-konten yang mengandung pornografi, yang mengandung sadisme, yang mengandung ajaran-ajaran yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kebinekaan pada bangsa dan negara kita hendaklah ditertibkan. Apabila para ulama, para ustadz, para juru dakwah, para tokoh-tokoh agama berdakwah dengan cara yang santun, berdakwah dengan cara yang mau'izatil hasanah, tetapi kalau tidak ada kerja keras daripada polis virtual yang bekerja sama dengan Menko Info untuk menutup konten-konten yang tidak bertanggung jawab, maka akan membahayakan keutuhan daripada bangsa dan negara kita. Berfirman di dalam surat An-Nahl ayat 125, yang mana intinya Allah Ta'ala perintahkan kepada kita, terlebih-lebih kepada para penceramah, pendakwah, agama apapun, kalau kita ambil bahasa universalnya, insya Allah sama. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Allah Ta'ala perintahkan, hendaklah engkau mengajak orang lain atau umat ini dengan cara yang hikmah di jalan menuju Tuhanmu. Cara hikmah ini maknanya sangat luas. Satu, dengan cara yang santun, dengan cara yang apik.
Suatu bentuk nilai hikmah tidak akan bisa tanpa dibarengi bekal keilmuan serta moralitas yang tinggi. Saat ini dengan kebebasan berekspresi melalui internet, banyak sekali asal orang berani menghantam pemerintahan yang ada dengan nyinyiran dan lain sebagainya. Justru kita lihat di konten-konten YouTube tersebut, ribuan bahkan mendekati jutaan yang melihatnya. Sementara konten-konten yang dikeluarkan oleh ormas besar Islam, baik itu NU ataupun Muhammadiyah, kalah sekali dengan konten-konten yang berbau sifatnya saling menyerang. Contoh soal, ada beberapa yang ngaku dirinya mu'alaf, ini sering sekali menjelekkan daripada ajaran yang sebelumnya. Nah, di sini tugas pemerintah harus berperan. Jangan sampai karena perbedaan agama ini, terlebih-lebih para mu'alaf tersebut menyerang agama yang sebelumnya, sehingga menimbulkan suasana keagamaan di Indonesia ini tidak indah ataupun tidak sejuk. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, para pemirsa webinar kali ini yang kami cinta sayangi, perkembangan teknologi merupakan suatu bentuk berkah apabila kita bisa memanfaatkan daripada berkah ini, dan bisa juga menjadi suatu bentuk laknat apabila kita tidak bisa memanagenya, terlebih-lebih yang memiliki kekuasaan, yaitu pemerintah dalam hal ini. Ketegasan daripada pemerintah di zaman era digitalisasi ini, bekerja sama dengan DPR MPR, memberikan suatu bentuk perangkat-perangkat hukum yang jelas agar bangsa dan negara kita yang diwarisi oleh para leluhur ini dengan keanekaragaman suku, adat, budaya, dan agama dapat tetap terus terjalin dengan penuh kerukunan dan kedamaian. Konten-konten yang sifatnya caci maki, hate speech, ataupun ujaran kebencian, ini hendaklah untuk ditertibkan. Dan pemerintah khususnya di dalam hal ini Menko Info, bagaimana caranya agar TV-TV baik swasta maupun negeri bisa menyeleksi para penceramah-penceramah yang ada. Ide baik daripada Kementerian Agama, yaitu memberikan sertifikasi wawasan kebangsaan kepada para penceramah seluruh agama, perlu dan patut kita berikan support dan acungan jempol agar hal tersebut dapat dan segera dilaksanakan. Tidak semua ulama, tidak semua penceramah, baik dari agama Islam maupun agama yang lainnya, memiliki wawasan kebangsaan yang penuh, yang sesuai dengan harapan bangsa dan negara ini. Maka dengan wawasan kebangsaan yang ada, sehingga di dalam setiap pesan-pesan daripada para penceramah ini menancapkan kepada para jamaahnya, para pemirsanya, para pendengarnya, para santrinya, nilai-nilai penanaman hubbul watan minal iman. Cinta pada bangsa dan negara ini bagian daripada iman. Apabila kita memiliki wawasan kebangsaan dibarengi dengan nilai-nilai keilmuan keagamaan kita, maka kita bisa mengamalkan dan memadukan apa yang difirmankan oleh Allah di dalam surat An-Nahl 125 tersebut, yaitu ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'idatil hasanah. Mau'idatil hasanah dan kehikmatan ini tanpa adanya kelengkapan daripada ilmu para penceramahnya tidak akan bisa. Sebab otak manusia ini berbicara
melalui pikirannya. Pikiran ini melalui dari apa yang dibaca dan diserapnya. Apabila para penceramah, para tokoh-tokoh agama memiliki nilai ilmu keagamaan saja tanpa dibekali nilai-nilai wawasan kebangsaan yang cukup tentang keindonesiaan, tentang Pancasila, tentang bagaimana keanekaragaman bangsa ini, maka dengan mudah mengeluarkan suatu bentuk ayat ataupun firman yang seakan-akan anggapan dirinya bahwa ini baik, bahwa ini betul. Sementara ada kelompok lain, ada suku lain, ada agama lain menjadikan suatu bentuk ketersinggungan. Dengan wawasan kebangsaan, kita bisa memoderasi pola pikir kita. Bagaimana keilmuan yang dimiliki oleh seorang ustadz, oleh seorang penceramah, apapun agamanya, dengan wawasan kebangsaan yang mumpuni, maka cara pandang, cara pikir, atau yang istilah keren, istilah yang saat ini aktual, yaitu bisa moderasi di dalam beragama. Bukan moderasi agama ya, moderasi beragama. Kalau agama tidak perlu dimoderasi, karena agama ini memiliki nilai-nilai yang absolut, yang sangat yang sangat paten daripada kitab sucinya ataupun firmannya. Yang perlu dimoderasi adalah cara pandang. Jadi moderasi beragama ini penting, sehingga para penceramah tidak mengaktualisasikan ucapan dan pikirannya di dalam ceramah ataupun khutbahnya ini, menjadikan ketersinggungan kepada kelompok lain, kepada agama lain, kepada suku lain. Hidup mulai dari kecil di lingkungan masyarakat Nahdliyin ataupun NU, maaf kami tidak bicara golongan kami. Dari kecil kami di pesantren senantiasa diajarkan mengenai nilai-nilai Islam, yaitu satu, ukhuwah Islamiyah. Yang kedua yaitu ukhuwah watoniyah. Dan yang ketiga yaitu ukhuwah basyariyah. Ukhuwah Islamiyah bagaimana kita di dalam dakwah, di dalam ceramah ini, meskipun kita berbeda, baik ormas antara NU dengan Muhammadiyah, ataupun perbedaan di dalam sekte ataupun madhab, dengan kami sebagai orang ahli sunnah, dengan Syiah, ataupun dengan Ahmadiyah, ataupun dengan kelompok yang lainnya. Bagaimana di dalam ceramah ini, terlebih-lebih di dalam ceramah yang terbuka. Apalagi saat ini ceramahnya itu di internet, yang mana tidak bisa dihapus konten ini seumur hidup kecuali oleh pemilik internetnya. Nah, di sini perlu yang pertama dibangun suatu bentuk nilai-nilai ukhuwah Islamiyah. Persaudaraan secara intern sesama umat Islam. Kalau kepada agama yang lainnya, kepada seagamanya di dalam perbedaan sekte ataupun madhabnya. Bagaimana di dalam ceramah kita, kami orang Sunni tidak menyinggung-menyinggung daripada apa yang dilakukan di luar kelompok ahli sunnah wal jamaah. Akan tetapi kita memberikan penguatan di dalam paham ataupun sekte kita dengan tidak mengurangi nilai dakwah kita, dengan tidak menjelek-jelekkan madhab ataupun sekte yang lainnya yang sesama Islam. Kalau di sini saja kita sudah tidak bisa menghantam sana sini daripada madhab lain, menganggap kebenaran ada pada madhabnya, maka sulit sekali untuk melakukan daripada konsep yang kedua, yaitu ukhuwah watoniyah, persaudaraan sesama anak bangsa. Kuncinya dari sini, dari intern dulu. Kalau istilah di zaman Gus masih kuliah dulu, ada yang disebut dengan trilogi toleransi.
Yang pertama, toleransi sesama umat beragamanya. Lah, kalau di dalam NU yaitu ukhuwah Islamiyah. Dan yang kedua yaitu ukhuwah watoniyah, persaudaraan sesama anak bangsa. Meskipun kita berbeda di dalam agama, di dalam suku, di dalam adat istiadat, letak dan tempat kita. Ada yang di Sabang, ada yang di Merauke, ada yang di Pulau Miangas, ada yang di Pulau Rote. Ini ada berbagai bentuk perbedaan. Bagaimana kita di dalam mengungkapkan kata-kata ataupun bahasa ini yang sifatnya universal, sehingga tidak menimbulkan suatu bentuk kecemburuan daripada orang lain, ataupun bentuk suatu ketidakenaan di dalam bahasa kita. Bagaimana meskipun kita berbeda dalam agama, di dalam ceramah kita bisa diterima juga oleh orang lain. Meskipun kita berbeda suku, sehingga suku lainnya juga bisa menerima dengan baik ceramah kita. Kalau keduanya ini bisa kita lakukan, maka kita bisa melakukan juga yang ketiga, yaitu ukhuwah basyariah, persaudaraan sesama anak bangsa, persaudaraan sesama umat manusia. Dengan ketinggian ilmu, dibarengi juga kelengkapan kecukupan daripada wawasan kebangsaan, serta ilmu-ilmu yang lainnya, khususnya berkaitan tentang nilai-nilai kemanusiaan, ilmu filsafat, ilmu sejarah-sejarah yang ada, menjadikan para penceramah ini bisa meletakkan likulli maqalin maqamun wa likulli maqamin maqalun. Setiap kata ada tempatnya dan setiap tempat ada perkataannya. Konsepsi ini juga bisa berlaku terbangunnya trilogi toleransi, tadi toleransi sesama umat beragama. Kalau beda madhab saja, kita sudah di dalam ceramah ini menghantam sana, menghantam sini, melihat celah, kejelekan, keburukan daripada madhab lainnya, dan menganggap madhab ataupun kelompok golongannya ini yang paling baik, yang paling betul. Madhab yang lainnya adalah salah. Apalagi saat ini banyak sekali di era kebebasan semacam ini menganggap madhab dirinya adalah yang paling benar. Yang lainnya sesat, yang lainnya dhalalah, yang lainnya ahlun nar. Apalagi sampai ada kelompok-kelompok yang sedikit-sedikit suka mengkafir-kafirkan. Karena perbedaan daripada amaliyah, padahal itu amaliyah furu'iyah. Sudah tidak bisa akor, saling hantam sana, hantam sini. Maka penceramah ini dengan mudah menghantam, menjelekkan daripada agama yang lainnya, bahkan menistakan daripada agama orang lain. Kita mulai bagaimana di dalam berdakwah ini saldomiro. Tanyakan pada diri kamu sendiri. Apabila kita dicubit orang lain, terasa sakit, janganlah kita mencubit orang lain. Gus Dur mengatakan, jangan suka membatasi agama lain apabila kalian tidak mau dibatasi. Nah, di sini pentingnya para penceramah bagaimana menggunakan kata-kata yang ada di dalam firman ataupun yang ada di dalam Al-Quran dengan bahasa yang tidak menyinggung kepada orang lain. Sebab ceramah kita saat ini berbeda. Kalau dulu di zaman Gus tahun 90 ataupun tahun 80-an, ceramah di surau, ya, loudspeaker juga itu masih jarang. Meningkat adanya loudspeaker dan meningkat adanya corong, dan saat ini internet dilihat oleh seluruh umat manusia di dunia ini. Kita harus lebih bijak
di dalam menggunakan kata-kata dan bahasa. Kalau kita ngaji ataupun pengajian ataupun ceramah di hadapan para santri 50 orang ataupun 100 orang ataupun 500 1000 orang, kita sampaikan dapat dengan mudah melalui tanya jawab yang ada. Kita mana konten yang layak dan patut bisa disebar. Kalau tidak, bagaimana konsep yang luar biasa virtual police daripada presisi Kapolri yang baru ini bekerja sama dengan Menko Info bisa menertibkan. Jangan sampai para ulama-ulama yang benar-benar alif, yang benar-benar soleh, yang menyampaikan dakwah dengan cara yang santun, yang lembut, dengan keilmuan yang tinggi, dengan keilmuan yang pas, dikalahkan oleh 1, 2, 3 orang yang kerjanya caci maki, yang menghujat-hujat, yang kerjanya apapun dilakukan oleh pemerintah yang ada ini dianggapnya salah, dianggapnya sesat. Contoh soal saat ini dengan adanya pengunduran daripada haji tanpa adanya tabayun, ada beberapa ustadz sudah menyerang dengan bahasa yang sangat luar biasa sehingga menimbulkan ketidakpastian bagi umat ini. Sebagian marah, sebagian lagi kecewa, padahal itu berupa fitnah sudah disampaikan dan ujung-ujungnya hanya minta maaf, padahal konten ini sudah tersebar kemana-mana dan didengarkan oleh umat Islam di Indonesia hampir keseluruhannya. Nah, ini apabila pemerintah tidak tegas, ada para penceramah-penceramah yang melakukan suatu bentuk ucapan maupun ceramah-ceramah yang ada ini, yang menimbulkan suatu bentuk penyesatan, yang menimbulkan suatu bentuk fitnah, yang menimbulkan suatu bentuk kegaduhan pada bangsa dan negara ini. Apabila negara tidak hadir, sekali lagi, apabila negara tidak hadir, menertibkan, memberikan sanksi hukum bagi para penceramah, apapun agamanya tanpa ada diskriminasi sara, maka kedamaian bangsa dan negara ini akan terwujud. Demikian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Nanti dapat kita sambung dengan tanya jawab. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.